And I hope that Thailand and Indonesia can be the host in some day. Come on, Indonesia, you have the population almost 200 million. And Thailand, 70 something million. And both nations, we have a passion also. And we are the neighbor, we are friends. So someday can happen in any country. But of course, we also are competitors because everyone want to go to the World Cup. Kalau berkompetisi secara profesional, ya, secara baik aja masih mencederai sesama pemain. Nah, ini yang saya harap dari bawah itu kita harus bina mentalitas bahwa bersaing itu ada, tapi mencederai sesama pemain itu adalah sebuah perbuatan tidak terhormat karena semua pemain ingin berkarir. Kemarin saya sampaikan, saya ada trauma dengan AFF ketika Evan Dimas dicederai oleh pemain Vietnam sengaja untuk supaya menang, nggak bisa seperti itu. Terbongkar, Madam Pang dan Erick Thohir resmi keluar dari AFF. AFF rugi besar, FAM ngemis ampun-ampunan. Dunia sepak bola Asia Tenggara diguncang kabar mengejutkan, Madam Pang Nualpan Lamsam, dan Erick Thohir resmi menyatakan mundur dari keanggotaan dan seluruh aktivitas di AFF, ASEAN Football Federation. Keputusan ini tidak hanya membuat AFF terguncang, tapi juga menyeret banyak federasi nasional lainnya, termasuk FAM Football Association of Malaysia, yang kini dikabarkan mengemis-ngemis agar kekacauan ini bisa segera reda. Ketegangan ini sebenarnya sudah terasa sejak beberapa tahun terakhir. Ketidakpuasan terhadap kinerja AFF, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan pengelolaan turnamen, semakin membesar. Insiden-insiden kontroversial seperti dugaan pengaturan pertandingan, keputusan wasit yang berat sebelah, dan ketidakjelasan jadwal membuat banyak negara mulai gerah. Baik Thailand di bawah Madam Pang maupun Indonesia yang dikomandoi Erick Thohir merasa AFF sudah tidak lagi mampu mengelola kompetisi secara profesional. Kami berjuang untuk sepak bola yang adil, bukan hanya untuk kepentingan 1-2 negara, ujar Erick dalam konferensi pers yang penuh emosi. Keputusan resmi keluar diumumkan hampir bersamaan oleh FA Thailand dan PSSI. Pernyataan tegas ini berbunyi, pengumuman ini langsung memicu kegemparan. Dalam hitungan jam, media-media Asia Tenggara dibanjiri pemberitaan heboh. AFF, yang selama ini bergantung pada kekuatan marketing Thailand dan Indonesia, mendadak seperti kehilangan ruhnya. Thailand dan Indonesia bukan hanya kekuatan tradisional di AFF, tetapi juga penyumbang utama rating siaran, sponsor, hingga penjualan tiket. Tanpa mereka, AFF diprediksi mengalami kerugian finansial sangat besar, bahkan disebut-sebut bisa kolaps total. Dalam situasi panik, AFF mencoba melakukan pendekatan diplomatik. Namun parahnya, Football Association of Malaysia, FAM, yang selama ini dianggap anak emas dalam berbagai kontroversi wasit dan keputusan-keputusan teknis, menjadi sasaran kemarahan publik. Banyak pihak menuding Malaysia lah yang menyebabkan ketidakpuasan besar ini meledak. Tak ingin AFF benar-benar runtuh, FAM dikabarkan langsung mengadakan rapat darurat. Dalam pertemuan tertutup itu, berbagai sumber menyebutkan FAM memohon-mohon agar Thailand dan Indonesia mau mempertimbangkan kembali keputusannya. Kami siap mengubah sistem, siap berbenah, ujar salah satu pejabat FAM yang enggan disebutkan namanya. Bahkan beredar kabar bahwa FAM mengajukan proposal khusus berupa reformasi besar-besaran dalam kepengurusan AFF, termasuk restrukturisasi komite wasit dan sistem kompetisi, demi meredam kekacauan ini. Dampak dari keluarnya Thailand dan Indonesia begitu dahsyat. Beberapa sponsor besar langsung mengkaji ulang kontrak mereka dengan AFF. Sejumlah perusahaan bahkan dilaporkan menarik diri dari kerjasama. Turnamen-turnamen yang sudah dirancang, seperti AFF Cup dan AFF U23 Championship, kini terancam sepi peserta dan minim peminat. Pakar olahraga Asia, Dr. Arjuna Prasetya, mengatakan, rating siaran diprediksi akan anjlok drastis. Dalam simulasi yang bocor ke media,
potensi kerugian AFF akibat keluarnya dua negara besar ini bisa mencapai puluhan juta dolar dalam 1 tahun kalender saja. Dalam pidatonya, Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan ini bukan semata-mata soal amarah, tetapi strategi jangka panjang. Ia mengatakan PSSI saat ini fokus pada kompetisi yang lebih berkualitas dan peluang untuk bergabung ke federasi regional lain seperti EAFF, East Asian Football Federation, atau bahkan menginisiasi federasi baru yang lebih profesional. Madam Pang sendiri juga menyatakan hal serupa. Kami ingin berada di lingkungan kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas, katanya. Kini, AFF berada di persimpangan jalan. Jika langkah cepat tidak diambil, bukan tidak mungkin negara-negara lain seperti Vietnam, Singapura, dan Filipina juga mempertimbangkan untuk keluar. FAM dan beberapa federasi lain mencoba melakukan damage control, tapi banyak pengamat menilai itu sudah terlambat. Atmosfer di dunia sepak bola Asia Tenggara kini sangat panas. Percakapan publik, media sosial, hingga forum-forum sepak bola dipenuhi dengan tagar-tagar keluar dari AFF dan tagar reformasi AFF. Tekanan publik semakin besar, menuntut perubahan nyata, bukan sekadar janji. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah AFF masih bisa bertahan? Akankah sepak bola Asia Tenggara memulai era baru? Jika AFF gagal membuktikan perubahan nyata dalam waktu dekat, maka kepergian Madam Pang dan Erick Thohir akan menjadi awal dari kehancuran total federasi yang sudah berdiri sejak 1984 ini. Banyak yang kini menunggu langkah selanjutnya dari Thailand dan Indonesia. Apakah mereka benar-benar membentuk kompetisi baru yang lebih adil? Ataukah mereka akan berlabuh di federasi lain untuk meningkatkan level sepak bola mereka di kancah Asia? Satu hal yang pasti, AFF tidak akan pernah sama lagi. Hubungan Indonesia dengan Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, kembali memanas. Baru-baru ini, mencuat kabar bahwa Malaysia bersama dengan beberapa anggota AFF lainnya mengancam untuk memecat Indonesia dari federasi tersebut. Situasi ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat Indonesia adalah salah satu negara pendiri dan kekuatan besar dalam sepak bola kawasan Asia Tenggara. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana reaksi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir? Ketegangan antara Indonesia dan AFF sebenarnya bukan hal baru. Beberapa tahun terakhir, ada ketidakpuasan dari Indonesia terhadap berbagai keputusan kontroversial Presiden AFF, mulai dari dugaan keberpihakan wasit hingga regulasi turnamen yang dinilai merugikan. Yang paling mencolok adalah kekecewaan publik Indonesia terhadap hasil-hasil pertandingan yang dianggap tidak adil dalam turnamen seperti Piala AFF dan berbagai kejuaraan usia muda.